Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Wahyuni dengan NIM 2318827 dengan teman saya. Perkenalkan, nama saya Israfila dengan NIM 23418824. Kami dari kelompok mahasiswa semester 5 jurusan Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam. Di sini kami memenuhi salah satu tugas mata kuliah statistik dengan dosen pengampu Ibu Tiara Wahyu Anggraini, MPD. Judul penelitian kami adalah persepsi mahasiswa tentang pengguna AI dalam mencari informasi untuk tugas kuliah kami. Alasan kami memilih judul ini adalah karena perkembangan teknologi kecerdasan buatan atau AI saat ini sangat pesat, mulai banyak dimanfaatkan dalam pendidikan terutama oleh mahasiswa. Mahasiswa kini tidak hanya mencari informasi melalui buku atau jurnal, tetapi juga menggunakan AI seperti ChatGPT, Gemini, dan lain-lain untuk mendapatkan penjelasan dan referensi dengan cepat. Baik, di sini saya akan menjelaskan cara menyusun atau membuat kuesioner tentang penelitian kami. Nah, langkah-langkahnya, buka Chrome, lalu pilih akun email yang akan digunakan. Nah, setelah tampilan seperti ini, lalu klik titik 3 pojok kiri atau scroll ke bawah, cari Google Form. Lalu klik, maka tampilannya akan seperti ini. Nah, di sini kita bisa memiliki template kuesioner yang akan kita gunakan. Nah, di sini kami menggunakan template penelitian. Maka tampilannya seperti ini. Nah, lalu kita akan mengedit template sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, di sini kita bisa mengubah gambar latar belakang yang ada di kuesioner kita. Nah, untuk mengubahnya kita klik ikon tema, lalu pilih header, upload gambar, lalu klik upload, jelajahi. Nah, di sini kami sudah menyiapkan gambarnya. Nah, tampilannya seperti ini. Lalu kita edit sesuai dengan yang kita inginkan, lalu klik selesai. Nah, maka tampilannya, latar belakang gambarnya terganti. Nah, kalau kita akan mengedit tampilan di bawah ini, nah, untuk mempercepat pengeditan, kami telah menyiapkan file Word yang berisikan isi kuesioner kami dan tinggal kopas atau copy paste Google Form ini. Lalu masuk judul penelitian, lalu masuk deskripsi, misalnya salam, perkenalan, tujuan, pembuatan kuesioner, instruksi, dan ucapan terima kasih. Kita edit di bagian identitas, respon, itu nama, jurusan, copy lagi, jenis kelamin, copy lagi, semester 1, 3, 5. Nah, lalu bagian B itu pernyataan penelitian. Nah, di sini kita isi instruktur pengisiannya. Lalu di bawah itu pertanyaannya. Nah, ada nomor 1, lalu copy nomor 2, 3, dan begitu seterusnya sampai 15 pertanyaan. Nah, maka tampilan selesai seperti ini. Lalu kita klik publikasikan, lalu publikasikan. Nah, setelah itu akan muncul link yang kita salin dan sebarkan kuesionernya kita ke para responden maksudnya begitu, atau bagian ke mahasiswa UIN atau Karamapalu. Dalam penelitian ini menggunakan indikator dan sumbernya dari jurnal pendidikan dan sains yang berjudul Persepsi Mahasiswa Terhadap Penggunaan Meta AI sebagai Sumber Informasi untuk Tugas Akademik. Dan penulisannya Anggi Kurnia Wulandari dan Rini Asmara, Universitas Negeri Padang. Dan berikut
ini indikatornya, indikator persepsi kegunaan, dan yang kedua indikator persepsi kemudahan pengguna. Kumpulan data dalam penelitian ini dikumpulkan menggunakan anket atau kuesioner yang disebarkan kepada mahasiswa UIN Dato Karang Palu. Kuesioner ini disusun berdasarkan dua indikator utama dari model teknologi aptitude model (TAM), yaitu kegunaan yang dirasakan, kemudahan pengguna. Nah, terus di sini kuesioner terdiri dari 15 pertanyaan dengan 6 pertanyaan bersifat negatif yang diukur menggunakan skala Likert 1 sampai 5, yaitu yang pertama sangat tidak setuju, kedua tidak setuju, ketiga netral, keempat setuju, kelima sangat setuju. Kuesioner disebarkan secara online menggunakan Google Form kepada mahasiswa dari berbagai program studi di UIN Dato Karang Palu yang telah menggunakan alat seperti ChatGPT, Gemini, dan lain-lainnya. Dalam mencari informasi untuk tugas kuliah, cara mengubah data yang diperoleh menjadi data meta. Data yang diperoleh dari hasil pengisian kuesioner diubah menjadi data mentah dalam bentuk angka agar dapat diolah secara statistik. Setiap jawaban responden pada skala Likert diberi nilai sebagai berikut. Kategori jawaban skor: sangat setuju 5, setuju 4, netral 3, tidak setuju 2, sangat tidak setuju 1. Setiap responden yang mengisi kuesioner otomatis menghasilkan data dalam bentuk angka melalui Google Form. Selanjutnya, data tersebut diunduh dalam format Microsoft Excel, kemudian disusun dalam tabel agar memudahkan proses perhitungan statistik seperti median, modus, varians, dan simpangan baku lain-lainnya. Nah, ini sudah disebut data meta. Baik, di sini saya akan menjelaskan pembuatan data menjadi data kelompok. Yang pertama itu ada tabel distribusi frekuensi. Nah, di tabel distribusi frekuensi ada nilai yang diambil dari data mentah tadi, yang ini. Nah, lalu copy dan pindahkan ke data frekuensi. Lalu kita akan susun dari data terkecil sampai data terbesar. Seperti ini. Datanya menyamping. Nah, lalu mencari rentang di mana data tertinggi dikurang data terendah. Lalu banyaknya kelas dengan rumus 1 tambah dalam kurung 3,3 log n. N adalah jumlah respondennya. Rumusnya sama dengan log, lalu klik 31 ini hasilnya, lalu rumus berikutnya sama dengan 1 tambah 3,3 dikali data log n. Nah, ini hasilnya. Dan jika dibulatkan maka menjadi 6. Lalu kita akan mencari panjang kelas, rumusnya R per K, di mana sama dengan rentang dibagi dengan banyaknya kelas. Nah, hasilnya, dan jika dibulatkan ke atas menjadi 7. Nah, lalu kita buat tabel distribusi frekuensi yang dimana nilai 15 sampai 12 ini dihitung 7. Jadi 15 sampai 12 begitu seterusnya. Dari 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 jadi 7. Nah, lalu mencari frekuensinya. Nah, dari mana kita dapat
dari 15 sampai 12 itu di atas ada berapa? Nah, yang kedua itu dari 23 sampai 29 ada berapa? Ada 5. Begitu hitungannya untuk mendapatkan frekuensinya. Selanjutnya kita akan membuat grafik. Nah, di sini grafiknya sudah kami buat. Pertama itu ada grafik histogram. Nah, tampilannya seperti ini, di mana data ini diambil dari tabel distribusi frekuensi yang di sini. Lalu grafik poligon. Nah, di sini kita copy saja data dari tabel distribusi frekuensi, lalu tambahkan titik tengah. Nah, untuk membuat diagram ini kita harus memblok data, frekuensi, dan titik tengah. Sekarang kita ke diagram OGIF. Nah, ini masih sama. Kita copy dari data, frekuensi, nilai tepi bawah. Nah, lalu kita cari OGIF kurang dari dengan rumus dia tambah ke atas di frekuensi, dan OGIF kurang dari. Sekarang kita akan mengukur pemusatan data. Yang pertama ada mean. Mean adalah rata-rata hitung dari suatu kumpulan data dengan rumus FI kali XI bagi FI. Nah, setelah itu median. Median adalah titik tengah dari sekumpulan data yang sudah diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Nah, di sini kita mencari kelas median dengan rumus sama dengan FK yang di bagian bawah bagi 2. Nah, untuk mencari TB, tepi bawah rumusnya sama dengan nilai dikurang 0,5 yang ini. Sekarang P itu panjang kelas, dan FKS frekuensi kumulatif sebelum. Nah, itu sebelum kelas FK diambil, dan rumusnya sama dengan TB ditambah kelas median bahagi frekuensi dikali P. Dan nah, yang terakhir modus. Modus adalah nilai yang paling sering muncul dalam satu kumpulan data. Nah, di sini masih sama, cari kelas modus dan tepi bawah seperti median tadi dengan ketambahannya D1 frekuensi modus sebelumnya dengan rumus sama dengan FMO sebelumnya, yang ini frekuensi. Nah, kalau D2 frekuensi modus sesudah, rumusnya masih sama seperti tadi. Nah, setelah itu mengukur letak data. Yang pertama, data kuartil adalah ukuran membagi data menjadi 4 bagian yang sama besar setelah data diurutkan dari terkecil sampai yang terbesar. Nah, di sini kita akan mencari Q1, Q2, dan Q3, di mana rumusnya ini sama untuk mencari kelas kuartil 1 dengan rumus sama dengan 1/4 dikali X FK paling bawah. Nah, TB nilai sama dengan nilai dikurang 0,5, dan P itu panjang kelas ada 7. Dan Q1 rumusnya sama dengan TB ditambah kelas kuartil ini dikurang FK sebelumnya yang ini dibahagi frekuensi dan dikali P. Nah, selanjutnya desil. Desil adalah ukuran data yang membagi data 10 bagian yang sama besarnya. Nah, di sini kita mencari kelas desil dengan rumus sama dengan 5/10 dikali FK yang ada di bawah ini. Dan lalu persentil. Persentil adalah ukuran yang membagi data menjadi 100 bagian yang sama. Nah, di sini kita mencari kelas persentil. Nah, kami menggunakan nilai 50.
Untuk mencari tepi bawah itu nilai dikali 0,5. Dan bagaimana cara mencari modusnya? Dengan rumus TB ditambah kelas persentil yang ini dibagi FK sebelumnya yang ini dikali panjang kelas. Nah, selanjutnya ukuran penyebaran data. Yang pertama, range adalah selisih antar nilai tertinggi dan nilai terendah dalam suatu data. Mencari nilai range di mana R tertinggi dikurang terendah. Nah, setelah itu simpang rata-rata adalah rata-rata dari selisih setiap data terhadap nilai rata-ratanya, di mana rumus RSR sama dengan nilai akhir F titik XI kurang X bar yang ini. Lalu di mana rumusnya SR sama dengan nilai akhir F titik XI kurang X bar yang ini bagi jumlah frekuensinya. Nah, lalu simpangan baku atau standar deviasi adalah ukuran yang menunjukkan seberapa jauh data kamu menyebar dari rata-rata rumusnya. Rumusnya sama dengan FI dalam kurung XI titik X minus X bar pangkat 2 dibagi jumlah frekuensinya. Seperti ini. Dan rumus simpangannya sama dengan SQRT dalam kurung nilai simpangan baku. Lalu klik dan hasilnya seperti ini. Lalu kita masuk di varians, adalah ukuran nilai rata-rata mean dalam bentuk kuadrat suatu satuan asli dengan rumus nilai akhir pangkat 2 XI titik X minus X bar pangkat 2 dibagi jumlah frekuensi nilai frekuensi. Selanjutnya koefisien varians atau CV adalah perbandingan secara simpang baku dan rata-rata mean yang dinyatakan dalam persen dengan rumus sama dengan standar deviasi dikurang rata-rata ini dikali 100%. Nah, ini hasilnya. Nah, selanjutnya kita akan melihat ukuran distribusi data. Yang pertama itu ada skewness, adalah ukuran yang menunjukkan arah dan tingkat kemencengan distribusi data terhadap rata-ratanya. Rumus skewness positif sama dengan 3 dikali X ini mean X bar dikurang modus. Nah, dibagi simpangan baku. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, sama juga dengan skewness positif rumusnya. Nah, yang terakhir itu ada kurtosis dan grafik lonceng atau grafik landai, adalah ukuran yang menunjukkan arah dan tingkat kemencengan distribusi data terhadap rata-rata. Rumus dari kurtosis adalah sama dengan buka kurung 2 kali 1 bagi nilai frekuensi yang ini dan kali X nilai akhir FI sama dengan X bar dibagi simpangan baku minus 4, dan hasilnya seperti ini. Dan diagram loncengnya itu seperti ini. Tadi hasil penelitian kami, mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.